Bapak Ibu, saudara-saudara, Jemaat Kudus kepunyaan Tuhan, mari kita masuki ibadah Minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas dalam komunikasi dihubungkan dengan adanya kebaikan yang tercipta di dalamnya. Itulah sebabnya dalam berkomunikasi kita diajak untuk memberitakan kata-kata yang mulia dari Allah dan membangun kebersamaan yang indah dalam kehidupan dengan sesama. Saudara, mari kita bersama akan mengangkat litani kita dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 10, jemaat bagian yang masuk. Mazmur 19 ayat 1 sampai 10. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan menaikkan pujian, memuliakan nama Tuhan kita dengan Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap
Saudara-saudara, di dalam firman yang tertulis di dalam Injil Markus 11 ayat 25, demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita secara pribadi di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kasih dan Pemurah, inilah segenap pengakuan penyesalan kami. Di hadapan rahmat-Mu kami bertobat ya Tuhan. Di hadapan Kristus Yesus penebus kami mohon kiranya Engkau mengampuni dosa kami dan memampukan kami untuk senantiasa dapat menjalani kehidupan yang benar dengan segenap kasih Tuhan, sehingga kami senantiasa akan memiliki hidup dan memancarkan hidup bagi sekitar kami. Demi Kristus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita, orang percaya yang mengaku setiap pelanggaran, dosa, kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam firman yang tertulis di dalam surat Timotius yang kedua, bab 2 ayat 11 yang demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, kini marilah kita akan mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang telah kita kumpulkan, seraya memperhatikan firman-Nya sebagaimana tertulis di dalam surat Filipi 4 ayat 6 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, mari persembahan yang kita haturkan ini kita iringi dengan sukacita kita melalui Kidung Jemaat 292 bait pertama sampai dengan kedua. Tabuhlah kendang sambil menari. Mari
Mari kita tundukkan kepala kita akan memanjatkan doa syukur persembahan ini, serta memohon berkat Tuhan bagi kehidupan keselamatan kita, serta kesetiaan kita di dalam perintah Tuhan, serta memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin di dalam menerima pelayanan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah pemelihara penjaga hidup kami. Terima kasih atas segenap pemberian yang Kau berikan kepada kami. Pemberian akan keselamatan dalam rahmat-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Demikian pula pemberian atas kecukupan hari-hari kami melalui rezeki, melalui kekuatan, melalui kesehatan, melalui keceriaan, kebahagiaan, damai sejahtera bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, semuanya itu membawa kami ada di dalam wujud kehidupan yang sesungguhnya. Kami sungguh merasakan keindahan bahwa hidup itu sesungguhnya begitu berharga dan bernilai. Oleh karena itu Tuhan, kami pada saat ini datang kepadamu dengan ucap syukur. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki sebagai apa yang telah Engkau berikan kepada kami dengan segenap hati kami Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau layakkan, kiranya Engkau terima. Pakailah persembahan kami, demikian pula hidup kami Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan karya-Mu, kerajaan Allah yang hadir tengah-tengah dunia ini dalam nama Kristus Yesus, melalui segenap kehidupan pelayanan jemaat-Mu, baik secara pribadi sebagai orang-orang percaya di lingkungan mereka, ataupun kami sebagai gereja Tuhan, persekutuan yang Kau utus bagi dunia ini. Tuhan, berkati seluruh apapun yang menjadi pelayanan kami, khususnya di masa-masa khusus saat ini, di masa pandemi yang semuanya serba terbatas, tetapi kiranya Engkau tetap memberkati kami, kiranya Engkau tetap berkarya, sehingga apa yang kami lakukan sebagai suatu persembahan kami kepada Tuhan, ucap syukur kami kepada Tuhan, benar-benar mampu memancarkan kehidupan, bukan karena kami, tetapi Tuhan sendirilah yang bekerja. Tuhanlah yang memakai kami, dan Tuhanlah yang pada akhirnya menjangkau banyak orang dengan kasih keselamatan Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa negara kami dalam upaya untuk mengentaskan dari pandemi COVID-19 pada saat ini, dengan berbagai macam tantangan yang tidak mudah karena masih banyak dari keterbatasan cara pemikiran penerimaan kami dengan apa yang sesungguhnya menjadi langkah-langkah, rancangan-rancangan pikiran-pikiran-Mu untuk membebaskan kami dari sakit penyakit melalui vaksinasi yang Tuhan percayakan kepada pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami ini. Karena Tuhan, berikanlah kami kesungguhan hati, kesadaran hati demi kebersamaan kami, bukan melihat dan berpikir menurut ambisi kepentingan kami selaku golongan, selaku agama, ataupun apa saja, bahkan dengan keserakan-keserakan kami. Tuhan, jauhkan segala kedurhakaan itu, kejahatan itu dari hidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menyatu di dalam satu pandangan kasih, kebutuhan sama, untuk saling peduli, saling melayani, saling memberi, sehingga akhirnya Tuhan, apa yang telah dilakukan pemerintah kami ini benar-benar akan dapat berdampak besar untuk pemulihan segera bagi harkat masyarakat kami. Bapa, pada akhirnya kami mohonkan pertolongan-Mu, Roh-Mu yang kudus, kiranya hati tengah kami berkarya, memimpin seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami di dalam menerima dan menjalani apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kudus yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Markus 8. Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Yang demikian.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sebagaimana kita terima dari perikop Injil Markus 8 ayat 27 sampai 38 ini, maka kita sebagai gereja yang senantiasa kiranya dapat menjalani perutusan kehidupan kita, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan, dan inilah yang menjadi ajakan bagi kita, bagaimana kita bisa menggunakan lidah untuk menjadi berkah, menggunakan lidah untuk menjadi berkah. Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, makna menggunakan lidah ini menyimbolkan menjadi suatu tanda lambang adanya suatu percakapan, penyampaian. Menggunakan lidah untuk menjadi berkah berarti apa yang kita sampaikan kiranya menjadi kebaikan hidup, berkat kehidupan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai satu ilustrasi, mungkin kita tahu bagaimana banyak sekali gedung-gedung atau bangunan-bangunan sipil yang saat ini tengah ada di dalam era pembangunan sejak Indonesia merdeka. Ada bermunculan bangunan-bangunan yang besar yang tampak begitu kokoh. Tetapi Bapak Ibu, antara apa yang seharusnya menurut rancangan
arsitek. Tidak semuanya itu bisa dikerjakan sepenuhnya, paling tidak menurut standar atau mendekati standar. Banyak di dalam mengerjakannya itu cenderung banyak diliputi oleh kepentingan-kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi dari orang-orang yang menerima proyek itu atau pembangunan seperti itu. Dan untuk kompensasinya, sehingga pada akhirnya barang yang sebetulnya jauh dari standar itu, maka seringkali digunakan hal-hal yang tampaknya begitu menarik, dipercantik, diperindah, dan sebagainya, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu mengesankan bahwa bangunan itu benar-benar telah dibangun dengan sesuatu yang luar biasa, yang sepenuhnya. Tetapi sebetulnya hal-hal seperti ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat karya imitasi. Yang namanya karya imitasi tentunya akan sangat berbeda dengan karya yang baku. Yang baku memang tampaknya akan begitu sangat berbiaya tinggi. Tetapi sebetulnya meskipun ini menjadi sesuatu yang berat, sebetulnya ada hal yang hendak dicapai, tidak hanya dengan kesempatan atau waktu yang beberapa saat saja. Karena di sini sesungguhnya melalui hal yang standar paling tidak, di situ bangunan dapat memiliki keamanan, kekuatan, keamanan, kenyamanan, bahkan bisa dipakai secara lama, memiliki umur yang memang bisa diandalkan. Karena itu Bapak Ibu, kalaupun pada akhirnya diuji coba dengan suatu kondisi alam, bisa saja akan tampak perbedaannya. Yang karya imitasi mungkin akan segera tampak cepat hancur dan sebagainya. Sementara karya baku tentu akan bisa diandalkan. Nah Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, gambaran ini sesungguhnya juga menggambarkan dari apa yang menjadi keberadaan kita sebagai gereja, dengan perutusan yang kita miliki di tengah-tengah persimpangan, di mana kita di dalam kesulitan sekaligus kebutuhan, kita harus tetap mengatakan, menyampaikan kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk mewujudkan kedamaian. Tetapi di sini kadang-kadang banyak, walaupun gereja sendiri yang melakukannya, cenderung diinterpretasikan, direkayasa dengan pemikiran-pemikiran tentang kepentingan damai dunia sesaat. Yang penting tidak ada berbagai macam masalah, kita akur-akur saja, tanda kutip akur-akur saja, tetapi sesungguhnya tidak akan ada penyelesaian, tidak akan ada perubahan yang signifikan, bahkan memberdayakan. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mestinya juga kita bisa melihat hal yang sesungguhnya, yaitu kepentingan damai agung, kepentingan yang mulia secara abadi. Melalui perikop Injil Markus 8 ayat 27 sampai 38 ini, kita diajak untuk belajar dari suatu hal yang menarik, yaitu merupakan kesaksian tentang pengakuan Petrus atas pernyataan Yesus. Pengakuan Petrus atas pertanyaan yang diberikan Yesus akan pengenalannya. Dan di sini kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus mengatakan untuk merahasiakan ini, untuk tidak memberitahukan kepada banyak orang. Dan yang kedua Bapak Ibu, tentang kesaksian tentang pertentangan Yesus dan Petrus sendiri akan kebenaran sosok Mesias sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus itu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di sini Yesus menyampaikan apa adanya. Siapakah Mesias menurut ketentuan, menurut kebenaran
di mana di situ dikatakan Ia anak manusia itu atau Mesias itu akan menanggung banyak penderitaan, ditolak para tua-tua, imam-imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit atau hidup kembali setelah 3 hari. Di dalam ayat 31 di situ dinyatakan dengan jelas. Sementara Petrus memiliki pandangan yang berbeda, sehingga dia berani untuk menarik Yesus ke samping, bahkan menegurnya. Di sini sebagai suatu wujud mengcounter, upaya untuk menolak pernyataan dari Yesus itu sendiri. Sebagaimana di dalam ayat 32, Petrus tidak mau menerima apa yang sesungguhnya menjadi dasar atau cara pemikiran kebenaran dari Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada perkara penting dalam konflik pandangan antara Yesus dengan Petrus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas di sini kita melihat perkataan dari kedua belah pihak, Yesus dan Petrus. Dengan lidahnya Yesus menyampaikan, Yesus mengkomunikasikan kebenaran yang sesungguhnya tentang sosok Mesias itu yang ada di dalam dirinya. Dan tentu apa yang disampaikan atau dikomunikasikan Yesus tentang kebenaran yang sesungguhnya ini demi dampak yang baik bagi kehidupan dan masa depan umat. Sedangkan dengan lidahnya pula sebaliknya, di sini Petrus mau menyampaikan sesuatu yang tidak benar dari kebenaran yang harus disampaikan melalui tindakan untuk menarik Yesus ke samping tadi dan menegurnya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, alasannya adalah demi keamanan, demi kenyamanan diri sesaat. Mungkin juga ada ambisi atau kepentingan sendiri sebagai pribadi maupun kelompok. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dampaknya jelas akan berbeda. Nah, karena itu selain akan membawa kekacauan, akan membawa kebingungan, tentu tidak akan pernah bisa menyelesaikan perkara apapun. Maka di sini Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang dikatakan Yesus pada perikop ini kepada Petrus, kita bisa melihat tampaknya ada solusi atau tindakan yang semestinya atas kebenaran yang harus dikomunikasikan, yang harus disampaikan. Di sini kita melihat apa yang menjadi penyampaian Yesus ini menjadi wujud kritik, sekaligus menjadi wujud pengingatan, maupun juga mengajak umatnya untuk pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tegas terhadap kebenaran. Artinya berarti tidak kompromi terhadap penyimpangan apapun, di mana di dalamnya mengandung kemungkinan atau kesempatan untuk melakukan perbuatan korup, menyeleweng, sehingga terjadi kepalsuan, hoak, dan ketidakteraturan atau kebingungan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak ada kepastian. Sementara yang kedua, sebagai suatu solusi atau sikapnya adalah berani terhadap kebenaran. Artinya di sini Bapak Ibu, segala bentuk penyimpangan harus berani untuk menolak dengan segala resikonya. Sebagaimana juga yang dinyatakan Yesus sendiri sebagai Mesias yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, adalah setia. Di sini memberikan makna bahwa terhadap kebenaran firman Tuhan selalu dapat berfokus pada kebenaran Allah, yaitu kehendak yang difikirkan oleh Allah sendiri, apapun situasi dan kondisinya maupun konsekuensinya. Menggunakan lidah dengan benar inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan membawa kehidupan menjadi berharga dan sekaligus akan memperoleh berkat yang bermakna bagi masa depan, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang memberdayakan. Nah, oleh karena itu, mari kita kiranya dapat menerapkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran yang kita terima
pada perikop Injil Markus 8 ayat 27 sampai 38 ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita, mari gunakanlah lidah untuk menjadi berkah bagi kehidupan bersama. Baik itu bagi diri kita, namun sekaligus bersamaan dengan itu pula bisa menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Seperti halnya ketika kita senantiasa mentaati protokol kesehatan. Sesungguhnya di masa pandemi ini bukan hanya kita terhindar secara pribadi dari memiliki kesempatan besar untuk terhindar dari pemaparan virus COVID-19, tetapi juga bisa memberikan bukti sekaligus teladan yang baik bagi orang-orang yang masih gamang ataupun bagi orang-orang yang pada waktu-waktu ini masih juga berpikir dengan hal-hal yang tidak jelas karena informasi-informasi yang dikomunikasikan oleh pihak-pihak yang mencoba untuk menyimpangkan dari tujuan memakai ketentuan kesehatan itu. Dan mereka pada akhirnya pun juga bisa tampak ada banyak kerugian di dalam kehidupan mereka. Nah, disinilah ketika kita mampu untuk melakukan hal yang baik, yang benar, Bapak Ibu, sedikit banyak, bukan hanya diri kita, tidak bisa membuka pikiran orang lain, bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa menjadikan mereka pula ikut melakukan perubahan yang baik di masa-masa ini. Dan tentunya secara lebih mendalam lagi akan menjadi pola etika dalam kehidupan kita secara masyarakat, kebersamaan, bagaimana menghargai kehidupan bersama, bagaimana kita peduli, bagaimana kita menolong, bagaimana kita bisa saling berbagi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, disinilah sesungguhnya kita mampu menggunakan lidah untuk menjadi berkat, bukan untuk mengacaukan, bukan untuk tidak memberikan kepastian, tetapi sungguh apa yang kita komunikasikan dengan apa yang telah kita ucapkan punya kesesuaian dengan apa yang kita lakukan, pada akhirnya benar-benar akan mendatangkan dampak. Dan inilah yang Yesus lakukan meskipun penuh dengan tantangan. Demikian pula meskipun kita juga banyak penolakan, tetapi percayalah, Yesus telah melewatinya dengan memberikan bukti kemenangan, maka kita pun juga akan beroleh kemenangan bersama-sama bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita berdoa bersama, mari kita berjuang bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang benar. Kita selalu mengkomunikasikan melalui verbal maupun non-verbal apa yang menjadi kebenaran Tuhan, baik yang bisa kita lihat melalui apa yang telah Tuhan inginkan di dalam pemerintahan kita ataupun melalui etika-etika iman kita. Sehingga dengan itu Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, masyarakat kita, Indonesia, jemaat kita, gereja Tuhan maupun keluarga kita senantiasa akan memiliki jalan-jalan keselamatan, akan memiliki senantiasa perubahan-perubahan yang semakin baik dan semakin terus baik. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Kami mengucap syukur atas apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang telah Engkau taburkan pada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk benar-benar memandang apa yang menjadi kebenaran Tuhan dan menyampaikan melalui perkataan kami, melalui bahasa kami, melalui cara komunikasi kami, khususnya di saat-saat dalam konteks modern saat ini Tuhan, secara lebih kreatif, secara lebih efektif dan secara lebih arif, sehingga akhirnya Tuhan, kami percaya senantiasa Tuhan berkenan memakai untuk membuat perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana banyak orang, sungguh banyak yang berjuang berusaha sekaligus berharap adanya perubahan kesehatan yang bisa semakin baik. Sesulit apapun Tuhan, sebagaimana juga pemerintah kami telah melakukan dengan penuh tantangan, maka mampukan kami untuk berani, mampukan kami untuk tidak berkompromi, sekaligus mampukan kami untuk tetap setia dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran. Dan disitulah kami pada akhirnya akan bisa menerima buah-buah
kehidupan itu. Itulah berkah yang nyata bagi kehidupan. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya, apapun dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, pimpinlah kami, pakailah kami, sehingga semuanya Tuhan, karya damai sejahtera kerajaan Allah senantiasa akan terwujud dan semakin meluas di seluruh muka bumi ini. Dalam Kristus, amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Karena itu mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyiapkan diri untuk melakukan perutusan dari Tuhan. Karena itu arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Saudara, undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita melangkah di dalam perutusan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 432 bait pertama. Jika padaku ditanyakan apa yang akan ku beritakan.